Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hayu, dan salam sehat untuk kita semua. Pada rekan-rekan pers yang saya hormati, terima kasih atas waktunya untuk hadir pada sore hari ini di dalam acara konferensi pers Komnas HAM dalam rangka penyampaian catatan Komnas HAM Republik Indonesia atas penyelenggaraan pemilu serentak 2024, khususnya pemilu presiden, wakil presiden, serta legislatif. Hasil catatan ini merupakan ringkasan atau rangkuman dari proses pengamatan situasi yang dilakukan Komnas HAM terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari yang lalu. Adapun Komnas HAM secara langsung melakukan pemantauan lapangan di 15 provinsi dan 50 kabupaten kota sejak tanggal 12 hingga 16 Februari 2024. Bersama saya hadir pada sore hari ini, saya perkenalkan, meskipun mungkin sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan pers, sebelah kiri saya Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Bapak Pramono Ubed Tantowi, dan sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu Komnas HAM. Lalu di sebelah kanan saya adalah Bapak Saulin P. Siagian, Komisioner Pengkajian Penelitian sekaligus anggota tim pemilu Komnas HAM, dan saya sendiri Ketua Komnas HAM. Di dalam pemantauan Komnas HAM untuk pemilu 2024 ini, Komnas HAM memfokuskan pemantauan kami pada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait hak pilih kelompok marginal rentan, sebagaimana perhatian Komnas HAM terhadap hak-hak dari kelompok marginal rentan yang rentan beresiko kehilangan haknya maupun tidak dapat melaksanakan hak pilihnya secara memadai atau berkualitas. Yang kedua terkait isu netralitas aparatur negara. Ini juga merupakan satu hal yang penting untuk memastikan bahwa hak konstitusional warga dalam memilih capres, cawapres, calon legislatif dapat dilangsungkan secara bebas, independen, langsung, umum, bebas, rahasia. Hal lain yang juga menjadi fokus dari pemantauan Komnas HAM adalah terkait hak kesehatan dan hak hidup petugas pemilu atau pelaksana pemungutan suara. Hal ini khususnya merupakan tindak lanjut dan juga bagian dari refleksi atas kejadian serius yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana kita tahu ada banyak korban jiwa dari petugas pemungutan suara. Hal lainnya tentu ada juga temuan-temuan lain yang ditemui di saat pemantauan dilakukan. Ada sejumlah rekomendasi juga yang akan kami sampaikan terkait temuan-temuan tersebut, dengan harapan tentu ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Untuk itu saya mau mengundang pertama-tama untuk memberikan paparan terkait hasil pemantauan Komnas HAM. Saya mau mengundang Bapak Saulin P. Siagian untuk memberikan paparan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya melanjutkan berkaitan dengan pemantauan yang kami Komnas HAM lakukan. Tim Pemilu Komnas HAM mencatat beberapa temuan fakta sebagai berikut. Pertama, terkait hak pilih kelompok marginal dan kelompok rentan. Pertama, hampir seluruh rumah sakit tidak memiliki TPS khusus sehingga ratusan tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih di Indonesia. Apa? Yang kedua, ribuan warga binaan kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTB. Sebanyak 1.804 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Medan sebagai contoh tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki EKTP. Sementara di rutan kelas 2B Kabupaten Poso sebanyak 205 warga binaan yang masuk dalam daftar pemilih TB tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Hal yang sama juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Manado yang juga kami pantau, di mana 101 warga binaan yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap tambahan tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara.
Minimnya akses bagi kelompok disabilitas. Selain sarana dan prasarana di lokasi TPS yang tidak ramah disabilitas, Komnas juga tidak menemukan adanya surat suara braille bagi pemilih netra. Banyak pekerjaan yang tidak bisa memilih dan kehilangan hak pilihnya karena harus bekerja pada hari pemungutan suara. Hal ini hubungan dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2024 tentang pelaksanaan hari libur bagi pekerja buruh dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak mewajibkan perusahaan untuk meliburkan para pekerja pada hari H pemilu. Kesempatan untuk mendapat upah lebih dengan tetap bekerja pada hari pemungutan suara menjadi celah bagi perusahaan untuk tetap mempekerjakan para pekerja dan mengabaikan hak pilih mereka. Banyak pekerja di IKN, ini di IKN, yang tidak bisa memilih karena tidak tersosialisasi dengan baik untuk mengurus surat pindah memilih ke lokasi kerja mereka di IKN. Minimnya atensi penyelenggara pemilu terhadap pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat juga menjadi atensi kami. Kami sebagai contoh mencatat 600 orang misalnya masyarakat adat Baduy luar belum memiliki EKTP sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, kekhususan wilayah masyarakat adat juga menjadi tantangan yang belum mampu diatasi oleh penyelenggara pemilu bagi pemenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat ini. Ratusan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di berbagai panti sosial tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tambahan di lokasi panti sosial. Minimnya sosialisasi penyelenggara pemilu kepada pengurus panti-panti sosial menyebabkan banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial ini dan warga binaan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di situ? Oke. Poin yang kedua terkait netralitas aparat negara. Temuan terkait netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu. Beberapa temuan penting Komnas HAM terkait netralitas aparat negara diantaranya adalah sebagai berikut. Dari pantauan kami sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Budurun, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu. Rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temenggung, contoh lainnya, untuk pemenangan peserta pemilu tertentu. Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Hal lain, contoh lain juga adalah seorang oknum ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu. Terkait netralitas aparat negara, kami juga menemukan temuan video ajakan pejabat gubernur Kalimantan Barat yang mengajak masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang mendukung pembangunan IKN. Ajakan ini disampaikan oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Pram. Saya melanjutkan 3, hak kesehatan dan hak hidup petugas pemilu. Teman-teman sekalian, merujuk pada data temuan lapangan Komnas HAM, Kementerian Kesehatan per 21 Februari dan KPU RI menyatakan terdapat 3.909 petugas pemilu yang sakit dan sebanyak 71 petugas pemilu yang meninggal dunia. Kelelahan dan faktor komorbid menjadi penyebab utama banyak petugas pemilu yang sakit dan meninggal dunia. Berdasarkan temuan Komnas HAM di berbagai daerah, KPU dan Bawaslu RI sebenarnya telah melaksanakan sebagian rekomendasi Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini sudah menyampaikan rekomendasi tertulis lengkap, seingat saya bulan November, pada KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan. Ya, banyak, sangat detail sekali. Nah, beberapa sudah ditindaklanjuti, misalnya 1, KPU telah menetapkan batas usia petugas KPPS yakni 55 tahun, sedangkan Bawaslu RI tidak menetapkan batas usia maksimal. Sementara Komnas HAM merekomendasikan batas usia maksimal 50 tahun. KPU Bawaslu di daerah telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi semua calon KPPS dan pengawas TPS yang dilaksanakan oleh puskesmas maupun klinik kesehatan, klinik swasta. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, kolesterol, gula darah, selain berat badan dan tinggi badan. Surat keterangan hasil pemeriksaan itu digunakan sebagai syarat pendaftaran calon KPPS. C. Dinas Kesehatan telah menyiapkan puskesmas, tenaga kesehatan, dan ambulan selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Tenaga kesehatan dan ambulan bersiaga di kantor desa dan kelurahan. Termasuk yang sudah ditindaklanjuti dari rekomendasi kami, misalnya beberapa daerah
KPPS-nya sudah didaftarkan sebagai peserta asuransi ketenagakerjaan. Ya. Premi asuransinya itu dibayar oleh Pemda. Jadi dari APBD, bukan anggaran pemilu. Dan itu hasil koordinasi KPU dan Pemda setempat. Di setiap TPS juga telah disediakan vitamin sebagai bagian dari biaya operasional TPS. Tetapi KPU RI dan Bawaslu RI belum melaksanakan sebagian rekomendasi Komnas HAM yang sebenarnya ini aspek-aspek paling penting. Satu, misalnya KPU RI tidak berhasil membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja KPPS, sehingga KPPS bekerja melebihi beban kerja yang wajar. Sebagian besar KPPS begadang 2 malam, dan tentu saja 2 hari. Sejak sehari sebelum hari H, jadi malam hari H mereka sudah begadang, lalu dilanjutkan dengan hari H sampai besoknya dini hari. Kebijakan penyalinan form C hasil secara elektronik, yakni melalui proses fotokopi, dari yang dulu manual, sebenarnya kan tujuannya itu untuk mengurangi beban pekerjaan. Tapi ternyata itu di banyak TPS tidak berhasil menurunkan durasi waktu kerja juga. Gitu. Jadi KPU sebenarnya sudah membuat kebijakan untuk menghilangkan proses penyalinan manual dengan proses fotokopi, tapi di TPS-TPS ternyata juga enggak, tetap aja selesainya tetap pagi hari gitu. Jadi beban pekerjaannya ternyata enggak berkurang. B. KPU RI tidak memasukkan materi bantuan hidup dasar atau basic life support sebagai bagian dari materi BIMTEK KPPS, sehingga KPPS tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi darurat di TPS. Materi BIMTEK yang diberikan kepada KPPS hanya fokus pada proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk tata cara Sirekap, yang itu masih baru. Materi basic life support tadi sebenarnya itu yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk dimasukkan sebagai bagian dari materi BIMTEK KPPS. Nah, catatannya adalah KPU belakangan itu mengirimkan surat edaran tanggal 10 Februari 2024 yang berisi tadi itu panduan penanganan situasi darurat. Tetapi ketika kami melakukan pemantauan di lapangan, surat ini hampir tidak ada KPU di kabupaten kota yang membacanya. Gitu. Apalagi disampaikan ke KPPS-nya, pasti tidak. Karena ketika kami melakukan pemantauan, itu hanya satu yang tahu bahwa ada surat ini. Itu suratnya tanggal 10 Februari. Ketiga, lingkungan TPS secara umum masih tidak sehat. Misalnya, masih terdapat makanan ringan berupa gorengan, minuman kopi yang dikonsumsi secara terus-menerus, gitu ya, karena begadang kan, juga asap rokok. Ini juga masih banyak terdapat di TPS. Berikutnya, temuan lainnya. Banyak TPS yang terlambat melaksanakan proses pemungutan suara karena ketidaksiapan petugas pemilu dalam menyelenggarakan proses pemungutan suara. Penyebabnya antara lain karena keterlambatan logistik, cuaca, dan keterlambatan saksi hadir di lokasi TPS. Berikutnya, minimnya sosialisasi penyelenggara pemilu terkait prosedur pindah memilih, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena harus bekerja di luar domisili. Jadi informasi soal batas waktu 7 hari sebagai batas akhir untuk proses pindah memilih itu ternyata masih banyak yang nggak dapat informasinya. Gitu. Kami menemui di beberapa pabrik misalnya di Banten misalnya, itu mereka nggak tahu bahwa ternyata harus ada batas waktu 7 hari. Gitu. Mereka nggak terinformasi soal itu. Tadi yang misalnya yang di IKN tadi juga soalannya karena tidak tahu informasi itu. Penyelenggara pemilu sangat pasif dalam mendorong pemenuhan hak pilih bagi kelompok marginal dan rentan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, berdasarkan temuan fakta di atas, Komnas HAM menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Pertama, terkait dengan petugas pemilu yang meninggal dunia. Komnas HAM mendorong KPU RI sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya mitigasi meningkatnya angka kematian dan sakit petugas pemilu dengan memberikan keleluasaan kepada petugas pemilu untuk mengambil waktu istirahat dan menghimbau agar petugas pemilu tidak segera melakukan aktivitas fisik berat, termasuk kembali ke rutinitas pekerjaan sebelum kembali mengikuti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kami juga mendorong agar bagi petugas pemilu dilakukan pemeriksaan kesehatan, ya baik oleh Dinkes maupun oleh instansi lain, misalnya oleh kepolisian. Di beberapa daerah ini sudah dilakukan. Ini akan bagus kalau di berbagai daerah pemeriksaan kesehatan ini dilakukan lagi. Jadi terus dilakukan baik oleh Dinkes maupun oleh aparat yang lain. Komnas HAM menekankan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab untuk memastikan seluruh petugas pemilu mendapatkan akses terhadap pemenuhan hak kesehatan dan hak hidup yang layak bagi kemanusiaan.
Kelalaian negara dan penyelenggara pemilu dalam memastikan hak kesehatan dan hak hidup petugas pemilu berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dua, negara dan penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa keluarga dan atau ahli waris petugas pemilu yang meninggal dunia harus mendapatkan hak-haknya yang layak. Ketiga, menghimbau para peserta pemilu, baik pasangan calon presiden, wakil presiden maupun partai politik, untuk menyikapi hasil penghitungan cepat secara bijaksana dan menunggu keputusan resmi dari KPU RI sebagai hasil pemilu yang sah dan berkekuatan hukum. 4. Menghimbau peserta pemilu, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik, untuk berperan aktif menjaga situasi dan kondisi yang kondusif, pernyataan yang dapat memprovokasi masyarakat dan menyebabkan terjadinya kekerasan serta konflik horizontal termasuk di tingkat daerah. Kami melihat di beberapa daerah ada beberapa konflik horizontal yang ini harus menjadi perhatian para pihak. 5. Mendorong para peserta pemilu yang merasa keberatan terhadap hasil pemilu untuk memperjuangkan keadilannya melalui jalur hukum yang berlaku, baik melalui Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun Mahkamah Konstitusi. 6. Mendorong pemerintah dan para pihak untuk bersinergi menjaga situasi dan kondisi nasional agar tetap aman dan kondusif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, Bu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saurlin dan Pak Pramono. Demikian paparan kami terkait temuan pemantauan Komnas HAM selama penyelenggaraan pencoblosan kemarin, seputar hari pencoblosan dari tanggal 12 hingga 16. Sebagai informasi, Komnas HAM sendiri berencana untuk melakukan beberapa pemantauan lanjut terkait situasi-situasi yang berkembang pasca pencoblosan. Di antaranya situasi terkait kerentanan konflik sosial maupun bencana yang menyebabkan sejumlah masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan yang lalu. Mungkin sampai di situ dulu, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Bu Santi. Laporan soal netralitas ya. Ini sebagian besar memang kita dapatkan dari Bawaslu-nya. Jadi memang ini laporan-laporan yang sudah ditangani oleh Bawaslu di daerah-daerah. Selain dari CSO. Jadi tentu kami nggak mungkin menyampaikan laporan hanya terkait isu. Isu belum ada nilai kebenarannya, nggak mungkin kami sampaikan di forum ini, karena itu yang kami sampaikan ini biasanya berdasarkan informasi dari lembaga-lembaga yang memang reliable. Soal Sirekap dan hak angket ini sebenarnya agak di luar fokus pemantauan Komnas HAM gitu. Sirekap kita fokusnya misalnya kalau mau Sirekap, fokus Komnas HAM soal hak atas informasi di dalam pemilu misalnya. Itu penting bahwa publik harus diberikan informasi terkait dengan hasil-hasil pemilu, tetapi informasi yang diberikan kepada publik itu juga harus informasi yang akurat dan terpercaya. Itu prinsipnya, ya. Jadi kami mendorong agar KPU bisa memberikan informasi itu secara terbuka dan transparan, karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik, tetapi informasi itu harus akurat. Hak angket. Menurut saya hak angket ini kan bagian dari prosedur politik ya. Ya kami nggak mau masuk terlalu masuk ke arena situ deh. Baik, Bu Abika silahkan. Saurit. Terkait Komnas HAM, ini kan memang Komnas HAM membedakan diri ya dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu yang terfokus pada pelaksanaan pemilu secara prosedur. Apakah sudah taat prosedur, secara teknis sudah sesuai atau belum. Komnas HAM sendiri pemantauannya itu berfokus pada memastikan bahwa hak pilih seseorang itu dapat dilakukan atau dapat dipenuhi secara memadai, sehingga orang dapat memilih dengan aman, bebas, rahasia, dan inklusif. Jadi penekanan pada inklusif. Jadi pada umumnya pemantauan terhadap pemilu lebih memerhatikan pada proses di saat pemungutan suara. Apakah pemilih mencoblos dengan bebas, lalu suara dihitung dengan benar sampai dari tingkat dari TPS hingga pusat. Nah, Komnas HAM lebih jauh dari itu, kami ingin memastikan sesungguhnya tidak hanya pada proses pencoblosan, tetapi sejak tahun lalu kita
sudah berusaha untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat dipastikan ikut terlibat di dalam proses pemilu tersebut. Nah, maka fokus Komnas HAM memang pada kelompok rentan. Karena kelompok ini tidak bisa serta-merta melaksanakan hak pilihnya jika pemerintah atau penyelenggara pemilu tidak melakukan langkah-langkah afirmatif. Misalnya, orang-orang yang kebebasannya terbatas atau dibatasi, baik karena proses hukum, ya, orang di dalam tahanan, orang yang sedang sakit sehingga harus berada di rumah sakit, maupun orang-orang yang tinggal di panti atau di institusi karena kondisi fisik maupun psikisnya. Nah, inilah yang kami temukan, upaya-upaya untuk memastikan kelompok-kelompok ini dapat menikmati hak pilihnya masih belum banyak diperhatikan. Misalnya tadi soal DPT. Kalau orang umum saja sulit untuk bisa masuk di dalam DPT atau mendapatkan informasi terkait DPT-nya maupun jika dia berpindah, hal ini akan lebih sulit ketika dihadapi oleh kelompok rentan marginal. Misalnya orang di dalam panti, ya, di dalam salah satu pemantauan kelompok marginal rentan, misalnya penyandang disabilitas mental di panti, mereka tidak mendapatkan informasi mengenai siapa sih caleg yang harus dipilih. Tapi mereka harus mencoblos karena sosialisasi caleg itu tidak bisa sampai ke panti-panti atau ruang-ruang tertutup, termasuk di rumah tahanan atau penjara atau rumah sakit, ya, di lembaga pemasyarakatan. Itu contoh bagaimana pemilu belum bersifat inklusif gitu. Yang kedua, banyak orang-orang yang berada di dalam kebebasan yang dibatasi itu atau terbatas itu juga tidak bisa mendapatkan layanan administratif. Misalnya tidak memiliki KTP. Sebagian malah tidak memiliki NIK karena sudah tinggal di dalam institusi atau panti dalam jangka waktu yang lama dan mereka tidak memiliki komunikasi keluar, baik karena diabaikan oleh keluarga maupun memang tidak memiliki akses administratif. Nah, hal-hal semacam ini yang ditemukan di dalam pemantauan Komnas HAM. Nah, netralitas aparat itu penting persis untuk memastikan tidak hanya kelompok rentan, tetapi juga masyarakat secara umum dapat menggunakan hak suaranya secara bebas. Tapi bebas saja memang tidak cukup. Informasi mengenai calon itu juga sangat penting. Nah, di dalam panti-panti yang salah satunya yang saya kunjungi, kebanyakan hanya mengetahui calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi kalau caleg nyaris tidak ada sosialisasi. Nah, hal-hal seperti ini yang ke depan, ya, selain juga soal beban kerja dari petugas KPPS yang nampaknya meskipun berkurang tetapi masih terjadi. Dan ini seharusnya tidak terjadi lagi, ya. Karena jangan kita menghitung dari ratusan menjadi puluhan, itu tetap saja berarti dalam hal ini penyelenggara pemilu gagal untuk membuat perencanaan yang lebih baik agar peristiwa yang sama tidak terulang. Untuk proses politik, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Pramono, Komnas HAM tidak masuk pada ranah itu, tetapi kami sendiri menghimbau agar setiap pihak, kontestan politik, partai politik, masyarakat, dalam menggunakan hak politiknya juga tetap memastikan bahwa proses politik, proses demokrasi ini berjalan damai dan tidak menimbulkan korban jiwa atau eskalasi konflik yang besar sehingga masyarakat atau kita semua justru akan dirugikan apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan korban atau meningkatkan tensi politik yang mendorong eskalasi. Itu mungkin dari Komnas HAM. Tapi kami juga meminta bahwa kebebasan berekspresi juga dijamin, ya. Itu bagian dalam proses politik dan demokrasi semacam ini, kebebasan berekspresi yang damai itu dijamin oleh konstitusi. Nah, kami harap itu juga menjadi perhatian aparat penegak hukum dan juga pemerintah serta penyelenggara pemilu. Terima kasih. Dari Ibu Ketua dan Pak Ketua Tim Pemilu, seperti yang kami sampaikan catatannya, 71 sudah meninggal per hari ini, ada 3.000-an lebih sakit. Per hari di mana kita konferensi pers ini, pleno sedang berlangsung di seluruh kecamatan. Artinya potensi kematian masih bisa terus terjadi kalau tidak informasi ini segera sampai pada para pihak.
Itu juga sebabnya membuat kita mempercepat laporan ini kita sampaikan ke publik. Kita berharap bahwa tidak ada lagi korban baru. Ya, sekarang sudah 71 orang meninggal, saya kira itu sesuatu yang sangat signifikan. Dan oleh karena itu kita ingin rekomendasikan supaya proses pleno yang saat ini terjadi di kecamatan juga dibatasi waktunya, tidak limitless ya ketika melakukan penghitungan, dan untuk memastikan hak atas hidup dan hak atas kesehatan bisa terjamin. Saya kira pemilu ini adalah untuk kepentingan memastikan demokrasi bisa lebih baik, bukan menimbulkan korban seperti ini. Jadi rekomendasi ini tentu akan kita sampaikan kepada para pihak, utamanya penyelenggara pemilu, tapi saya kira publik perlu segera tahu, termasuk para KL dan lembaga terkait, supaya kita bisa bersama-sama dan masyarakat juga menghindari kematian yang tidak penting. Terima kasih tambahan dasar. Oke. Ya, problemnya masyarakat adat kita memang kebutuhan mereka atas identitas kependudukan itu berbeda dengan kita. Tapi negara tidak boleh mendiamkan itu. Kalau mereka nggak butuh, ya kita nggak usah mendorong. Harusnya tetap aja, karena mereka adalah warga negara yang hak atas data kependudukan itu adalah bagian dari hak warga negara. Karena suatu saat pasti mereka butuh, entah untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, lalu kemudian aktivitas perbankan misalnya. Tapi mereka tetap akan butuh suatu saat. Nah itu negara yang harus mendorong harusnya. Nah memang problemnya itu di Baduy, terutama masyarakat Baduy luar, itu masih banyak yang belum punya data kependudukan, sehingga mereka ya belum bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu ini. Nanti di pilkada pasti juga nggak bisa. Memang sudah sebagian sudah punya KTP, karena mereka sudah berinteraksi juga dengan masyarakat luar, sudah apa namanya, terutama masyarakat Baduy luar ya. Kalau yang dalam kan memang nggak boleh. Untuk pemilu itu nggak boleh lah. Pokoknya adatnya masih lebih kuat. Nah itu kuncinya adalah bahwa negara yang harusnya mendorong memilihkan soal identitas kependudukan itu, karena itu adalah hak yang akan diikuti oleh hak-hak berikut, hak atas kesehatan, hak pendidikan, kemudian nanti soal transaksi keuangan dan lain-lain. Jadi harusnya negara yang lebih mendorong itu. Soal pekerja ini juga di tingkat bukan hanya karena soal kebijakan, karena kalau disebut di sini kan tadi ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja kan, yang katakanlah itu tidak mewajibkan, kira-kira gitu. Padahal bunyi undang-undangnya kan pemilu itu dilakukan pada hari libur atau diliburkan. Jadi memang sengaja harus diliburkan, ya, untuk memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak pilih. Nah, tetapi di apa namanya, di tingkat teknis di lapangan, banyak perusahaan yang memanfaatkan hari itu, gitu ya, itu untuk tetap proses produksi berjalan dan lain-lain, sehingga dengan memberikan uang lembur mereka tetap bekerja. Dan para pekerja, gitu ya, itu merasa lebih baik mendapatkan uang lembur daripada saya memilih, gitu ya. Nah itu jadi mereka ada insentif untuk tidak menggunakan hak pilihnya, tapi lebih memilih bekerja karena ada tadi itu ada apa namanya, ada uang lembur. Nah, yang kita dapatkan di misalnya di Banten misalnya, harusnya KPU-nya juga melakukan koordinasi di tingkat lokal dengan Disnaker misalnya. Tapi itu kurang. Dilakukan koordinasi lebih teknis. Harusnya memastikan bahwa Disnaker punya koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sehingga pada hari H itu semua perusahaan harusnya meliburkan perusahaan, sehingga seluruh pekerja bisa bekerja, bisa menggunakan hak pilih. Harusnya begitu. Tapi koordinasi ini saya merasa masih jauh dari cukup. Soal petugas pemilu dari kompas.com tadi ya. Pilkada, pengalaman saya sih beberapa kali pilkada korbannya hampir kecil sekali angkanya. Bahkan hampir nggak ada. Ya. Karena memang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas di TPS itu nggak panjang, nggak banyak. Itu biasanya jam 4 sore itu udah selesai. Karena surat suaranya kan hanya pilkada, gubernur,
bupati wali kota, hanya 2 surat suara, dan itu sederhana, calonnya biasanya kan hanya 3, 4, gitu, maksimal 5, dan itu penghitungannya pendek, dan penyalinannya juga cepat. Jadi relatif sebenarnya beban kerjaannya jauh lebih ringan. Yang pertama tadi, soal sebagian kelompok masyarakat yang masih mempersoalkan hasil-hasil pemilu, pada prinsipnya saya setuju dengan Bu Ketua tadi bahwa siapapun yang masih punya keberatan atas hasil-hasil pemilu, menyatakan penolakannya, itu bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, gitu ya. Dan itu harus dihormati, harus dijaga, gitu ya. Tetapi kuncinya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi itu tidak boleh diekspresikan dengan cara-cara kekerasan. Tidak bolehlah membakar-bakar, kemudian menyampaikan ucapan-ucapan yang apa namanya penuh ujaran kebencian, misalnya provokasi, misalnya, nah itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, sebaliknya kelompok-kelompok yang menyatakan penolakan ini tidak boleh juga dihadapi dengan apa namanya pendekatan kekerasan yang berlebihan oleh aparat keamanan. Itu harus apa namanya dilindungi hak kebebasan itu. Prinsipnya itu. Statistikal kita tidak punya karena kita based on evidence di lapangan lalu kita menemukan itu, tetapi rekomendasi yang lebih detail terkait temuan ini saya kira akan bisa kami hadirkan berikutnya. Ini juga merespon soal masyarakat adat ya, yang mana saja, tapi kita secara khusus memang dari 50 lokasi yang kita pantau, kita menemukan fakta bahwa ada masyarakat adat yang tidak mendapatkan haknya untuk memilih. Dan tadi pertanyaannya terkait rekomendasi, sejak tahun lalu kita juga sudah menyampaikan bahwa salah satu dari kelompok rentan yang kita minta mendapatkan atensi sudah kita sampaikan kepada KPU dan Bawaslu adalah kelompok masyarakat adat. Di antara kelompok rentan yang kami klasifikasi. Sehingga artinya seharusnya antisipasi itu sudah harus ada jauh hari, bagaimana kami sampaikan kepada mereka. Jadi secara evidences kita punya, tapi secara statistikal, secara nasional tentu kita belum bisa menyampaikan.